Hai Nomaters, kembali lagi bersama nonton hemat yang pastinya nonton di sini nggak bikin kantong kering. Diperlihatkan sebuah gedung sekolah bernama Takci yang memiliki seorang guru baru bernama Pak Chen. Hari pertama Pak Chen bekerja, terlihat bahwa murid di kelasnya ada yang masak mie, main gitar, main game, dan tidur di dalam kelas. Hingga Pak Chen dijahili oleh mereka yang berujung gagal, dan Pak Chen memberikan pertanyaan kepada siswanya. Jika mereka bisa menjawab dengan benar, mereka akan diizinkan pulang saat itu juga. 5 siswa Badung yang sedang asik di ruangan basket bernama Sufa, anak berkebangsaan Pakistan yang lahir di Hong Kong dan tinggal bersama kedua orang tuanya yang bekerja membuka toko kelontong di pasar. Denan, satu-satunya perempuan di geng ini yang merupakan anak sulung di keluarga yang selalu dianaktirikan oleh ayah dan ibunya karena dia perempuan. Ji Cheng dan Ji Xian merupakan anak kembar yang hidup bersama dengan ayah pemabuk karena ditinggal istrinya bersama lelaki lain. Dan Li, anak Badung yang sebenarnya baik hati dan hanya tinggal bersama neneknya yang banting tulang untuk menghidupi mereka berdua, selalu diganggu oleh anak tim basket yang menghina mereka. Saat anak tim basket sedang latihan di lapangan, Li yang membawa sebotol minuman menjatuhkan botol tersebut dan mengenai pemain basket tersebut, dan menyebabkan mereka berlima dihukum untuk menulis aturan sekolah sebanyak 10 kali. Mereka yang begitu jahil akhirnya menjahili guru mereka dengan memberikan ulat di kertas yang mereka kumpulkan dan membuat minuman botol sang guru tumpah ke kertas yang berada di mejanya. Atasan Huang yang datang untuk berbicara dengan kepala sekolah Takci menjelaskan bahwa jika siswa-siswi Takci tidak meningkat dan jika tidak ada yang lulus ujian sekolah untuk di universitas, maka sekolah ini akan ditutup selamanya dan dana yang diberikan oleh pemerintah akan dicabut. Li yang bertengkar dengan si pemain basket di kantin bersama teman-temannya terkena hukuman bahwa mereka akan di drop out dari sekolah karena ulah mereka. Li yang merasa tak terima karena dunia tidak adil kepada mereka, membuat Pak Chen memberikan satu kesempatan lagi untuk mereka bahwa tahun ini mereka harus lulus ujian sekolah untuk masuk ke perguruan tinggi. Sufa, Denan, Ji Cheng, dan Ji Xian menyetujui Pak Chen untuk mendaftar agar ikut ujian, sedangkan Li yang tanpa acuh meninggalkan form tersebut dan pergi dari sekolah. Pak Chen yang berusaha untuk membantu siswa anak didiknya ini berusaha untuk melihat kembali background dari kelima siswa tersebut. Sufa yang bermimpi menjadi penyanyi diberikan dukungan oleh Pak Chen untuk Sufa harus berani menyanyi di depan umum karena Sufa merupakan orang yang berbakat. Denan yang bermimpi menjadi pembalap diundang oleh Pak Chen untuk main balapan bersama sang ayah untuk menunjukkan bahwa Denan ingin menjalankan mimpinya sendiri sesuai yang dia mau. Ji Cheng dan Ji Xian yang memiliki ayah yang pemabuk didatangi oleh Pak Chen yang sedang bekerja di depot dan mengatakan bahwa si kembar membutuhkan sosok ayah untuk mendukung mereka. Sang ayah menceritakan bahwa dia berubah seperti itu sejak ibunya selingkuh dan pergi dengan lelaki lain. Sang ayah membagikan kisahnya di depan anaknya secara terbuka dan membuat mereka memiliki hubungan lebih baik dengan si kembar. Li yang bekerja sambilan seusai sekolah untuk menghidupi dirinya dan neneknya, ternyata dia bekerja di sebuah bar di mana saat itu Li ketahuan mencuri sebuah korek api emas milik salah satu pelanggan bernama Bos Luo. Buah Luo yang tidak terima akhirnya memukuli Li hingga babak belur. Bos Luo memberikan kartu nama kepada Li jika ia ingin bekerja. Datang saja ke tempat gym yang Bos Luo punyai. Li yang menerima tawaran Bos Luo akhirnya bekerja di gym tersebut. Bos Luo menawarkan Li untuk ikut dalam pertarungan tinju melawan petinju terkenal untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Pak Chen yang mendatangi rumah Li mengajak ngobrol sang nenek yang tahunya Li bersekolah setiap hari dan memiliki nilai yang bagus. Padahal nilai tersebut ditulis sendiri oleh Li agar sang nenek tidak khawatir dengannya. Li yang saat itu tidak ada di rumah, nenek Li mengatakan bahwa Li sedang bekerja yang membuat Pak Chen mendatangi tempat gym tersebut di mana Li bekerja. Pak Chen yang mencari Li di gym akhirnya mengetahui bahwa Li sedang dikurung di loker gym oleh Bos Luo dan ajudannya. Akhirnya, Pak Chen yang mau menyelamatkan Li
akhirnya bertarung dengan para petinju yang ada di sana dan para ajudan dari bos Luo. Dalam pertarungan tersebut, Pak Chen berhasil mengeluarkan Li yang terkurung di dalam loker. Polisi yang datang untuk menangkap bos Luo dan ajudan-ajudannya akhirnya datang dan membawa Pak Chen dan Li ke rumah sakit. Akibat kejadian ini, Li akhirnya mau mengikuti ujian masuk perguruan tinggi untuk membahagiakan sang nenek. Pak Chen yang membantu siswanya untuk belajar menghadapi ujian, ternyata sebelum menjadi guru, Pak Chen merupakan seorang tentara militer yang bertugas untuk membantu perang perdamaian. Dan dulunya, Pak Chen juga merupakan siswa dari Tak Chi yang dipindahkan ke Amerika karena sikap dan perbuatannya di sekolah dahulu. Guru Tak Chi yang mendapatkan kabar bahwa Cheng jatuh dari lantai di rumahnya membuat Pak Chen dipecat karena proses pengajarannya membuat Cheng berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Yang beruntungnya, saat itu Cheng segera dilarikan ke rumah sakit. Bos Luo yang memiliki proyek besar untuk menghancurkan sekolah tersebut akhirnya membuat ide untuk menggagalkan segala cara agar siswa Pak Chen tidak bisa ikut ujian. Li dan teman-temannya berencana untuk berkumpul di kelas 6B untuk bertemu dengan Pak Chen sebelum mulai ujian. Seluruh siswa 6B yang menunggu Pak Chen datang ternyata diprank oleh bos Luo dan para ajudannya. Li dan teman-temannya akhirnya disandra oleh bos Luo di lapangan sekolah sampai Pak Chen datang untuk menyelamatkan mereka. Pak Chen yang bertarung sendiri melawan para ajudan Luo akhirnya berhasil menyelamatkan siswanya dan menghalangi para ajudan untuk tidak mengganggu siswanya yang sudah terlambat datang ke ujian. Pak Chen yang bertemu dengan bos Luo, ternyata bos Luo adalah anak kecil yang dulu satu sekolah dengan Pak Chen yang dipatahkan tangannya karena mereka bertengkar di sekolah. Pak Chen yang masih bertarung dengan Luo di sekolah akhirnya melukai dirinya sendiri dengan pisau lipat yang dibawa Luo karena rasa bersalah Pak Chen yang telah merusak mimpi dari Luo yang dulu ingin menjadi seorang pemain piano. Dan akhirnya Li dan teman-temannya bisa mengikuti ujian dan berhasil lulus. Sedangkan sekolah Tak Chi tetap berdiri dengan perkembangan sekolah yang fasilitasnya diperbarui. Dan Pak Chen menjadi guru wali kelas kembali di kelas anak-anak yang nakal seperti sebelumnya. Dan film pun berakhir. Di film ini kita belajar bahwa tidak ada mimpi yang mustahil tanpa adanya usaha. Terus gapai cita-citamu dan jangan pernah menyerah.